Ustadz Tony Sastrawan NPD, dan yang saya banggakan kawan-kawan saya semester 5. Oke, kita akan lanjut dengan makalah kita yang berjudul pengertian strategi pembelajaran inquiry. Apa tuh inquiry? Inquiry itu yang memperkenalkan yang bernama Schumann. Metode inquiry ini berguna untuk meneliti siswa, terus bisa untuk menjelaskan fenomena, bisa juga untuk makalah ataupun secara ilmiah. Dengan metode ini juga berfungsi sebagai tentanium ataupun dinamis. Karena itu ilmu ini juga dapat berkembang secara luas. Oke, menurut Isjuni, inquiry merupakan suatu strategi cara untuk mengajar ataupun guru untuk mengajar siswa di dalam kelas, dan ada 5 poin. Yang pertama adalah guru membagi tugas kepada siswa di dalam kelas. Yang kedua adalah siswa dibagi kelompok. Yang ketiga adalah kemampuan mereka mempelajari atau meneliti suatu masalah ataupun bahan mempelajari tugas di dalam kelompok tersebut. Dan yang keempat adalah setelah hasil kerja mereka dalam kelompok itu didiskusikan, terus dibuat sebagai laporan dan disusun dengan baik. Dan kelima nih, hasil laporan kerja kelompok tersebut kemudian dilaporkan kepada guru ataupun pembimbing dan bertujuan untuk diskusi secara luas. Jadi untuk mempercepat dalam masalah makalah tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Amar. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan kita terkait dengan strategi pembelajaran inquiry. Sebelumnya sudah disampaikan bahwa strategi pembelajaran inquiry ini adalah menekankan kepada proses mencari dan menemukan, ya, dimana strategi pembelajaran inquiry ini dinamakan juga dengan strategi heuristik yang berasal dari bahasa Yunani yang artinya adalah saya menemukan. Ciri-ciri dari strategi pembelajaran inquiry ini adalah yang pertama, strategi pembelajaran inquiry menekankan kepada aktivitas siswa secara maksimal untuk mencari dan menemukan. Artinya, siswa ditempatkan sebagai subjek belajar, ya. Jadi fokus utama strategi pembelajaran inquiry adalah siswa sebagai subjek utama. Yang kedua, cirinya adalah seluruh aktivitas yang dilakukan siswa diarahkan untuk mencari dan menemukan jawaban sendiri dari sesuatu yang dipertanyakan, sehingga diharapkan siswa dapat tumbuh rasa percaya dirinya karena dia berawal dari suatu hal yang dipertanyakan, kemudian difasilitasi, kemudian siswa bergerak untuk mencari jawaban tersebut, jawaban dari apa yang dia pertanyakan itu. Nah, yang ketiga cirinya adalah tujuan dari penggunaan strategi pembelajaran inquiry adalah mengembangkan kemampuan berpikir secara sistematis. Sistematis itu runut, ya, logis dan kritis, atau mengembangkan kemampuan intelektual sebagai bagian dari proses mental. Kemudian sasaran utama dari strategi pembelajaran inquiry ini adalah siswa, ya. Jadi kalau dulu kita diajarkan semua materi, semua dari guru semua, kalau strategi pembelajaran inquiry inilah pusatnya adalah siswa, ya. Agar sasaran utamanya siswa,
agar siswa dapat mengembangkan disiplin intelektual dan keterampilan berpikir dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan, kemudian mendapatkan jawaban atas dasar rasa ingin tahu. Nah, jadi mereka mendapatkan jawabannya sendiri, bukan dari guru yang memberikan jawaban. Tapi mereka sengaja dibuat penasaran, ditingkatkan rasa ingin tahunya, kemudian berpikir kritis, dan mereka akan mencari jawabannya, berusaha untuk mencari jawabannya secara mandiri. Baik, itu terkait dengan ciri dan sasaran utama dari strategi pembelajaran inquiry. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan membacakan tentang strategi pembelajaran inquiry. Adapun materi yang akan disampaikan oleh saya Adi Yuda adalah strategi pembelajaran inquiry merupakan strategi yang menekankan kepada pengembangan intelektual anak. Perkembangan mental intelektual itu menurut Piaget dipengaruhi oleh 4 faktor, yaitu maturation, physical experience, social experience, and equilibration. Strategi pembelajaran inquiry merupakan strategi yang menekankan kepada pengembangan intelektual anak. Perkembangan mental intelektual itu menurut Piaget dipengaruhi oleh 4 faktor, yaitu maturation, physical experience, social experience, dan equilibration. Atas dasar faktor-faktor di atas, maka dalam strategi pembelajaran inquiry terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan oleh setiap guru. Adapun prinsip-prinsip tersebut sebagai berikut. Pertama, berorientasi pada pengembangan intelektual. Yang kedua, prinsip interaksi. Yang ketiga, prinsip bertanya. Yang keempat, prinsip belajar untuk berpikir. Dan yang kelima adalah prinsip keterbukaan. Mungkin itu dari saya, Adi Yuda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Muhammad Tita Ramadan, NPM 21811157. Semester 5 akan melanjutkan langkah-langkah strategi pembelajaran inquiry. 1. Orientasi. 2. Merumuskan masalah. 3. Mengajukan hipotesis. 4. Mengumpulkan data. 5. Menguji hipotesis. 6. Merumuskan kesimpulan. Yang pertama, orientasis. Langkah orientasis adalah langkah untuk membina suatu atau iklim pembelajaran yang responsif. Pada langkah ini, guru mengkondisikan agar siswa siap melaksanakan proses pembelajaran. 2. Merumuskan masalah. Merumuskan masalah merupakan langkah membawa siswa pada suatu persoalan yang mengandung teka-teki. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam merumuskan masalah, di antaranya: 1. Masalah hendaknya dirumuskan sendiri oleh siswa. 2. Masalah yang dikaji adalah masalah yang mengandung teka-teki yang jawabannya pasti. Konsep-konsep dalam masalah adalah konsep-konsep yang diketahui terlebih dahulu oleh siswa. 3. Melanjutkan yang merumuskan masalah. Sekarang yang ketiga, merumuskan hipotesis. Hipotesis adalah jawaban sementara dari suatu permasalahan yang sedang dikaji. Sebagai jawaban sementara, hipotesis perlu diuji kebenarannya. Setiap anak pada dasarnya telah memiliki potensi atau kemampuan berpikir sejak dini atau sejak lahir.
Potensi berpikir tersebut dimulai dari kemampuan setiap individu untuk menebak atau mengira-ngira, berhipotesis dari suatu permasalahan. 4. Mengumpulkan data. Mengumpulkan data adalah aktivitas menjaring informasi yang dibutuhkan untuk menguji hipotesis yang dilakukan. Dalam strategi pembelajaran inquiry, mengumpulkan data merupakan proses mental yang sangat penting dalam pengembangan intelektual. Proses pengumpulan data bukan hanya memerlukan motivasi yang kuat dari belajar, akan tetapi juga membutuhkan ketekunan dan kemampuan menggunakan potensi berpikirnya. Yang kelima, menguji hipotesis. Menguji hipotesis adalah proses menentukan jawaban yang dianggap diterima sesuai dengan data atau informasi yang diperoleh berdasarkan pengumpulan data. Yang keenam, merumuskan kesimpulan. Merumuskan kesimpulan adalah proses mendeskripsikan temuan yang diperoleh berdasarkan hasil pengujian hipotesis. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada tambahan dari moderator. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akan masuk ke bagian penutup. Penutup makalah ini adalah, jadi strategi inquiry itu berfungsi atau bertujuan untuk mengembangkan siswa dalam kelas secara ilmiah atau secara kelompok. Ciri-cirinya siswa itu akan lebih efektif di dalam kelas dan lebih berpikir kreatif secara intelektual atau secara sistematik. Terus sasaran utama dalam inquiry ini adalah menolong siswa untuk dapat mengembangkan atau disiplin dalam belajar ataupun dalam intelektualnya, dan prinsip-prinsipnya juga dapat dalam inquiry. Itu adalah penyesuaian antara pengetahuan yang sudah ada dengan pengertian yang ditanamkan. Saya tutup acara ini atau makalah ini dengan melapaskan alhamdulillahirobbilalamin. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.